Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari ini sengaja saya akan membahas sebuah pembahasan yang penting dalam kehidupan kita berkenaan dengan kekasih kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sangat mulia. Wajib seorang muslim untuk mengetahui biografi beliau. Bukan cuma sekedar pengakuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lebih daripada itu, seorang hamba wajib untuk belajar, untuk meluangkan waktu membaca sirah yang berhubungan dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini akan membahas tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ada peristiwa penting sebelum lahirnya Nabi. Ada peristiwa penting sebelum lahirnya Nabi. Yang pertama, ditemukannya kembali sumur Zamzam. Jadi Zamzam, Pak, itu pernah hilang di permukaan bumi. Ditemukan kembali sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di Mekah dulu, Pak, pernah ada Zamzam di zamannya Nabi Ismail. Hilang karena banyak maksiat. Banyak maksiat. Maka ditemukan kembali sebelum atau beberapa masa sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penyerangan tentara bergajah. Ini di tahun tersebut. Makanya tahun kelahirannya Nabi disebut tahun gajah. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Abdul Muttalib bernazar akan menyembelih salah satu anaknya. Ini saya tidak usah cerita karena ini bukan poin pembahasan kita. Kemudian berikutnya adalah kematian Abdullah. Siapa Abdullah? Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, Pak, itu dilahirkan hasil pernikahan antara ayah dan ibunya. Abdullah bin Abdul Muttalib dengan ibu beliau Aminah binti Wahab. Jadi ini sudah kita pernah jelaskan, ya. Jadi mamanya Nabi ini, Pak, ketemu nasab dengan bapaknya di kakek kesekian kalinya. Jadi dari keluarga yang terhormat memang, yakni Kilab
Kilab ini kakek di atasnya Rasulullah SAW. Jadi mamanya itu namanya Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhra binti Kilab bin Kilab. Jadi yang kelima. Ya, kakek kelimanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak riwayat dusta berkenaan bapak Rasulullah ini, yakni Abdullah. Katanya pernah bapaknya Rasulullah ini diajak untuk berzina dengan seorang wanita. Ditunggui sama pelacur, Pak. Berzina. Tiba-tiba Abdullah ini masuk ke rumahnya Aminah. Setelah berzina bersama Aminah, keluar. Pas keluar Abdullah, kata wanita ini, saya tidak mau lagi. Kenapa? Cahaya yang ada di badanmu itu sudah hilang. Ternyata pindah kemana cahayanya? Ke Aminah. Ini cerita dusta. Nah, cerita dusta semua ini, Pak. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini cerita dulu ya. Jadi hendak menjelaskan bahwasanya Nabi itu bercahaya sehingga membuat cerita. Ya, katanya dari tulang sulbi Abdullah ini sudah ada cahaya dari dulu, Pak. Kemudian cahaya-cahaya inilah yang diperebutkan oleh orang-orang Mekah. Sampai Abdullah ini jadi bahan rebutan, Pak. Nah, ini semua cerita-cerita yang tidak berdasarkan dalil. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, disebutkan sebagai cahaya. Namun fisik beliau itu tidak seperti yang orang cerita. Katanya cahaya dan seterusnya. Makanya sempat dibuatkan lagu. Apa itu? Nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Ini semua lagu yang tidak berasal dari Islam. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Allah katakan, wahai Nabi, kami mengutus engkau sebagai pemberi saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian Allah mengatakan wada'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Dan Allah mengatakan dan menyeru kepada Allah dan sebagai lampu yang bercahaya. Apa makna lampu yang bercahaya di sini, Pak? Yakni yang terang benderang, yang menyinari umat manusia yang telah lama dirundung kegelapan dengan kesyirikan dan maksiat. Jadi dengan diutusnya Rasulullah, kota Mekah menjadi kota yang bersinar. Artinya apa? Bersinar karena tauhid dan menghilangkan kegelapan. Apa kegelapannya? Kesyirikan dan maksiat. Ini yang disebutkan oleh para al-ulama. Jadi bukan berarti Nabi itu cahaya-cahaya. Apalagi dalilnya, Pak, bahwa Nabi itu bukan cahaya. Dalilnya sangat jelas. Aisyah mengatakan, kuntu anam baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijla fi qiblati fa idza sajada amazani. Aisyah mengatakan, saya pernah tidur di hadapan Rasulullah. Saya pernah tidur di hadapan Rasulullah. Kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Jadi ini kakinya Aisyah, ya. Kemudian Nabi sujud mengarah kepada kakinya. Sujud mengarah kepada kakinya Aisyah. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, faqabattu rijlai wa idza qama basattuhuma. Ketika Nabi hendak sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kakinya Aisyah. Menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah tidak melihat Nabi, Pak. Jadi mesti dikode baru beliau lipat kakinya ke atas. Nah, beliau lipat kakinya ke atas. Ini dalilnya. Ya. Nah, kemudian dalil yang sangat jelas,
Aisyah mengatakan, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Beliau mengatakan, di masa itu rumah-rumah tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Seandainya Nabi cahaya, Pak, tidak mungkin Aisyah membutuhkan lampu. Tidak mungkin Aisyah mesti dikode baru angkat kakinya, Pak. Ini tidak terjadi seperti itu. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh telapak kaki beliau. Nah, dan bahkan Aisyah, Pak, pernah mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kegelapan. Seandainya Nabi bercahaya, Pak, tentu tidak perlu dicari Nabi. Pasti Nabi kelihatan karena cahaya, kan? Ini Aisyah mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu, Pak, manusia biasa. Makan, minum, sakit, mati. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa. Nah, dia bukanlah manusia seperti anggapan-anggapan orang lah. Kalau orang-orang sekarang lebih hebat lagi, Pak, ya. Gurunya kebal golok. Masya Allah. Bahkan bisa berjalan di atas air. Itu guru-guru sekarang itu. Dan itu dianggap sebagai wali. Sebagai wali. Subhanallah. Kebal golok, Masya Allah. Ya. Tapi hati-hati, Pak, ya. Wali itu ada dua. Wali Allah dan wali syaitan. Kita tidak tahu nih wali Allah atau wali syaitan ini. Bisa hilang-hilang. Kalau saya wali juga, saya wali murid, wali santri. Nah, bisa hilang-hilang gurunya, Pak. Subhanallah. Bisa terbang. Wah, ini semua adalah anggapan-anggapan keliru. Rasulullah SAW, sebagaimana ini disebutkan oleh orang-orang musyrik, ya, mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, mengapa yang namanya Rasul makan dan minum dan berjalan di pasar? Maunya mereka bagaimana, Pak? Maunya kayak Superman, bisa terbang atau bisa hilang-hilang menembus tembok. Itu mereka mau. Jadi sama orang-orang musyrikin dahulu dengan pemahaman orang-orang sekarang sebagian. Kayak Syekh Yusuf itu 3 kali meninggal katanya. Pernah dengar ceritanya? 3 kali meninggal. Subhanallah. Makanya Allah membantah mereka, ya. Allah mengatakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus para rasul sebelumnya Muhammad kecuali mereka makan dan berjalan di pasar-pasar. Jadi ini sebenarnya, ya, ingin cari kambing hitam saja, jemaah. Nah, dan bahkan Nabi kepanasan. Di Haji Wada, Nabi kepanasan. Sampai-sampai Bilal mengangkat pakaiannya, menyelimuti, memayungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada. Nah, ini perbuatan para sahabat. Nah, kemudian setelah Abdullah menikahi Aminah, Aminah pun mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah disebutkan sebelumnya, Pak, wafatnya Abdullah. Jadi Rasulullah itu terlahir dalam keadaan yatim. Dan ini puncak yatim, Pak. Jadi banyak orang meninggal dunia bapaknya itu ketika sudah lahir. Tapi Rasulullah sebelum lahir itu sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Dan ini namanya yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim, maka Allah memeliharamu? Rasulullah dalam keadaan yatim. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza ablaghul yatmi wa a'la maratibi. Ini adalah tingkatan keyatiman yang paling tinggi. Kenapa kira-kira Nabi perlu lahir dalam keadaan yatim, Pak?
supaya terhibur orang-orang yang merasakan hal tersebut, jamaah. Kalau Nabi dilahirkan dalam keadaan sempurna, tentu tidak akan bisa bergaul dengan orang-orang yang di bawah. Makanya Nabi itu Pak diutus dalam keadaan di bawah dia, supaya bisa, kalau orang bawah itu kan bisa juga ke atas. Nah, dan juga motivasi bagi mereka yang terlahir sebagai seorang yatim, supaya saya tidak perlu bersedih sekali. Kenapa? Karena Nabi juga manusia sempurna, terlahir juga dalam keadaan yatim. Dan ini juga apa? Menjadikan Nabi SAW sebagai pribadi yang kuat, jamaah. Jauh dari kemewahan. Rasulullah sejak kecil dibina memang cari uang sendiri. Rasulullah itu diajar oleh Abu Thalib untuk berdagang dari kecil. Ya, dari kecil beliau diajar berdagang. Nah, dan ini kehidupan Nabi SAW. Bahkan ketika pamannya, kakeknya meninggal, Abdul Muttalib, diserahkan kemana? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini diantara omnya yang paling miskin. Kenapa? Supaya Nabi SAW hidup di atas kesederhanaan, kuat, tangguh. Nah, ya, memiliki pribadi yang luar biasa. Ada beberapa riwayat-riwayat yang lemah tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Nabi lahir, katanya beliau kemudian diletakkan di atas batu. Kemudian batu tersebut pecah berkeping-keping. Ya, agar Nabi tetap melihat ke atas. Jadi Nabi itu melihat ke atas langit. Ini hadis yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa Aminah memakai jimat. Jadi ketika Nabi lahir, langsung terputus itu jimat. Ini pelengkarkan semua ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tak kala Nabi dilahirkan, istana Raja Persia pun bergetar hebat. Banyak riwayat ini ya. Nah, bahwasanya danau, sawah menjadi kering dan berhala-berhala yang ada di sekelilingnya menjadi hancur. Ini juga. Bahkan Nabi ketika lahir Pak dalam keadaan sudah bersunat. Sudah bersunat. Yang lebih mengherankan lagi Pak, yang kasih lahir Nabi siapa? Asiyah dan Maryam. Kemudian ketika beliau lahir langsung dikhitan. Kemudian dicukur rambutnya oleh malaikat. Kemudian berlomba para malaikat mengambil rambut Nabi. Kemudian datang para binatang-binatang melata memperebutkan ingin mengasuh Nabi. Mereka berbicara dengan satu yang lain. Bipisah al-Arabiyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Dan ini terdapat dalam kitab Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji. Silahkan dibaca bukunya, Pak. Ini semua tidak ada riwayatnya. Pusing ini Hollywood kalau bikin filmnya ini, susah dibikin ini. Ya, susah dibikin. Karena tidak akan mungkin ada yang bisa buat film seperti itu, Pak. Apalagi ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih yang saya akan sampaikan berapa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Irbad ibn Sariyah As-Sulami, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Arnaut rahimahullah hafizahullah taala. Disebutkan da'wati Abi Ibrahim wa bisharati Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'tu ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Aku adalah doanya, doa yang dikabulkan kakekku Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu berdoa akan ada generasinya yang bisa memperbaiki umat ini. Kemudian kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada nabi setelahku bernama Ahmad, kata Nabi Isa. Kemudian mimpi yang dialami oleh ibuku
Mamanya, yakni Aminah, mimpi seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Memang betul, negeri Syam akan diambil oleh Islam. Itu maksudnya. Akan menerima Islam. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dengarkan perkataan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 129. Beliau mengatakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka Mekah. Utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Bangsa Arab. Jadi Rasulullah itu bangsa Arab, Quraisy, suku Quraisy, Bani Hashim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doanya. Dan ini yang juga yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa mengabarkan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadai minat Taurat wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ingat ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku bernama Ahmad. Tapi ketika datang langsung didustakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih hari Senin. Ini disebutkan langsung dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim. Senin. Siapa lahir hari Senin sini, Pak? Nah, Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yauma bu'ithtu aw unzila alayya fihi." Nabi mengatakan, karena hari tersebut Senin aku dilahirkan, serta hari pengutusanku kepada sebagai nabi, yakni diwahyukan kepadaku tentang agama ini. Hari Senin juga. Nah, hari Senin. Tanggal jangan tanggal, bulan dulu. Bulannya para ulama berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bulan Ramadan lahir Nabi, bulan Ramadan. Ada yang mengatakan Rabiul Awal. Ini sekarang bulan berapa? Rabiul Awal. Bulan keberapa? Bulan ketiga dari bulan Hijriah. Tanggalnya berselisih para ulama. Berselisih para ulama. Pertama, 2 Rabiul Awal. Tanggal 2 Rabiul Awal. Ini Imam Malik, Imam Syafi'i sendiri berpendapat, ya. Yang kedua, 8 Rabiul Awal. Yang ketiga, 10 Rabiul Awal. Yang keempat, 12 Rabiul Awal. Dan yang kelima adalah 17 Rabiul Awal. Yang mana yang benar, Pak? Tidak ada, kita tidak boleh membenarkan karena tidak ada riwayat yang sahih. Kalau ada yang mengatakan tanggal 12, siapa yang mengatakan tanggal 12 kelahirannya Nabi? Ayo, mana dalilnya? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Zahabi, ini semua imam 4 ini mazhab Syafi'i semua mengatakan ada 5 riwayat tapi dhaif semua. Dhaif, itu pun dhaif, lemah.
Pertama 2, kedua tanggal 8, 10, 12, 17. Yang mana yang sahih, Pak? 12. Itu pun kelima-limanya ini baik juga. Ini pacenan nih, Pak. Paling lamai ya. Ada tanggal berapa kira-kira? Kalau Senin, iya sepakat para ulama. Hadis Muslim. Rabiul Awal, iya ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun terjadi silang pendapat. Yang paling kuat tanggal bulan Rabiul Awal. Tapi tanggalnya nggak ada yang sahih dari Nabi. Kalau wafatnya Nabi, tahun matinya Nabi, saya sebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal matinya Nabi. Dan ingat jamaah, maaf tabe, perayaan Maulid pertama kali diprakarsai oleh orang-orang Syiah, Ubaidullah. Tahu orang-orang siapa? Pembenci Rasulullah. Jangan sampai yang mereka rayakan ini kematian Rasulullah tanggal 12. Karena mereka benci dengan Rasulullah. Karena kalau kita bilang tanggal 12 Rabiul Awal, lahirnya siapa ini? Tanggal 12. Subhanallah. Kalau wafatnya Rasulullah sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Pertama, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sepakat para ulama. Makanya berhati-hati jamaah. Orang-orang yang mengadakan hari kelahiran tersebut, jangan sampai yang dia rayakan adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum yang pertama merayakan Maulid adalah kaum Syiah Karamitah, Fatimiyun. Tapi bukan saya yang bilang ini. Ini ahli sejarah yang bilang ini. Coba kita cari-cari sejarah. Ya. Jadi tidak ada yang seperti itu, jemaah. Coba kita buka buku. Sudah Isya? Belum. Ada buku Pak bagus. Judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Judulnya peringatan yang wajib disampaikan kepada yang bermaulid. Nabi dengan penuh kemungkaran. Siapa kira-kira penulisnya, Pak? Penulisnya pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Beliau buat buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid wal Munkarat. Silahkan dibaca itu. Coba dibaca, itu harus dibahas itu, Pak. Ya. Tapi tidak ada yang mau baca. Ya. Tidak ada. Sekarang Maulid, Masya Allah, diadakan di masjid memang. Dibacakan kisah-kisah yang bohong. Ya, kemudian ada alat-alat musik, ada telur-telur, wah, perempuan-perempuan bercampur baur dengan joget lagi. Di mana ada pernah imam mazhab membolehkan musik-musik dengan Maulid? Nah, ini yang beliau kritiki, Pak. Bukan saya yang bilang, coba mereka cari bukunya, silakan. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi lahir, kemudian sempat disusui beberapa hari oleh ibunya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Kemudian diserahkan kepada Suwaibah. Suwaibah ini, Pak, budaknya Abu Lahab. Sempat menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Lahab ini sangat bergembira dengan kelahiran keponakannya, Pak. Gembira sekali. Nah, ya. Dan Suwaibah budaknya Abu Lahab, 3 laki-laki yang beliau susui dengan anaknya, 4 dengan anaknya. Siapa 3 ini? Rasulullah. Kemudian yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Salamah
Abu Salamah, suami dari istri Nabi SAW. Abu Salamah sepersusuan dengan Nabi SAW. Masya Allah. Makanya Nabi itu sangat sakit hatinya Pak ketika meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib, karena sepersusuan dengan Nabi. Satu main-main, istilahnya teman baik. Jangan lagi saudara, jangan lagi om, teman baik saja jamaah. Ketika meninggal dunia, bagaimana perasaan kita? Dari kecil kita sama, sampai tua, tiba-tiba meninggal di depan kita dengan cara dimutilasi. Bagaimana perasaan kita jamaah? Sedih. Itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Apalagi omnya Nabi SAW, sedarah dengan Nabi SAW, ditambah lagi penolong dalam Islam. Makanya Nabi SAW menjadi sedih ya dengan meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu maka disusuilah oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Kenal ya? Halimah As-Sa'diyah ini dari kampung Sa'ad. Kampung Sa'ad ini ada di Taif. Taif. Kampung kecil ya dari Taif. Memang sengaja disusui oleh orang-orang kampung karena supaya pertama bahasanya tidak terkotori Pak. Yang kedua sejuk udaranya. Taif sampai sekarang Pak. Taif sampai sekarang sejuk, masya Allah. Kalah kota Malino, kalah itu. Ya, kota Malino kalah, masya Allah, luar biasa sekali. Nah, awalnya Pak Halimah ini tidak mau. Memang beliau punya jasa, memang beliau pekerjaannya memang menyusui orang. Memang ini jadi pekerjaan ketika itu. Nah, dan ketika Halimah ini datang ke Mekah, banyak anak bayi di situ Pak, banyak anak bayi. Dan ketika itu memang Halimah sedang hidup susah, apalagi di musim panas, musim kemarau. Datang dengan onta betina yang kurus. Datang di situ tidak kebagian anak. Halimah ini tidak kebagian anak. Tinggal satu anak, sisa satu anak ketika itu siapa? Rasulullah kecil. Sebenarnya Halimah tidak mau ambil, tapi suaminya bilang kalau kita pulang ke Taif tidak bawa apa-apa, rugi kita. Ambil itu, tidak apa-apa, itu pembelian. Istilah kita kan? Istilah kita pembelian ini. Pas dia gendong jamaah itu anak Rasulullah kecil, langsung masya Allah, langsung segar badannya, kemudian asinya banyak. Kendaraan yang dipakai Halimah ke Mekah, pulangnya Pak, itu yang juara satu datang di Taif. Perjalanan ke Taif Pak itu seperti tanjakan ke Sapaya kemarin Pak. Ya, Sapaya. Itu begitu perjalanannya, masya Allah. Jadi jaraknya sekitar 2 jam dari kota Mekah. Taif Mekah itu 2 jam. Kalau naik kendaraan bus lari 100 ya. Jadi sekitar 200 km per jam. Nah, siapa yang begitu tanjak? Pas pulang, ini paling hebat nanjak. Untanya Halimah, masya Allah ya, paling hebat nanjak. Kemudian beliau pun melimpah ruah asi beliau. Subhanallah ya. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ya, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja mungkin engkau tidak menyukai sesuatu Pak, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya kalau kita mau lihat sesuatu Pak, ukur dulu sesuai syariat atau tidak. Jangan langsung dilihat ke kita, kayak saya tidak cocok ini. Enggak, lihat dulu ini halal atau haram. Ya, halal atau haram. Dilihat dulu bermanfaat atau tidak. Baru dicocokkan sama kita. Yang tidak, kayaknya modelnya tidak cocok ini. Jangan lihat dulu halal atau haram. Seperti itu pun yang terjadi pada Halimah As-Sa'diyah. Nah, dan ini ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sempat disusui sampai umur 4 tahun. Tiba-tiba di tahun keempat Halimah membawa pulang Pak, dibawa pulang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ada peristiwa yang terjadi.
Apa itu? Pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Langsung dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi 2 kali jemaah. Ketika itu kecil 4 tahun, kemudian ketika Isra dan Mi'raj dicuci dengan Zam-Zam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril. Saat itu sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Lalu Jibril memegang dan menjatuhkan beliau. Dibaringkan sama Jibril. Umur 4 tahun, Pak. Tiba-tiba main kelereng, mungkin ya, main-main, diambil sama Jibril. Makhluk yang sangat besar. Dibaringkan Nabi di tanah. Kemudian dibelah dadanya, Pak. Dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati beliau dikeluarkan. Kemudian mengeluarkan segumpal darah darinya. Dari hatinya Nabi dikeluarkan jantung. Kemudian diambil sedikit, ada darah darinya. Ya, dan kata Jibril alaihissalam, ya, hadza hadzu syaitan minka. Ini adalah bagian setan darimu. Jadi dikeluarkan itu, Pak. Masya Allah. Kemudian Jibril mencuci hati beliau di sebuah tempayan wadah yang terbuat dari emas. Nah, fi tastin min adh-dhahab bima'in Zamzam. Dicuci dengan air Zamzam. Kemudian Jibril menjahit dan mengembalikan hati beliau pada tempatnya semula. La ilaha illallah. Kalau kita lihat begini, Pak, kira-kira lari atau tinggal? Bisa. Ya, inilah yang dilakukan oleh anak-anak ketika itu. Anak-anak ketika itu lari semua. Lari kemana? Ke mamanya Halimah, dan mengabarkan Halimah, Pak, waktu dengar itu, la haula wala quwwata illa billah, langsung kayak mau pingsan jemaah. Ya, langsung kayak mau pingsan. La ilaha illallah. Setelah itu pun, naam, maka beliau pun langsung ingin berniat mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam keadaan kecil dia dibelah dadanya, Pak? Kata Imam Ibnu Hajar, wa kana hadza fi zaman at-tufuliyah fa nasha'a ala akmal al-ahwal min al-ismati min asy-syaitan. Kata Imam Ibnu Hajar, pembelahan dada ini terjadi tak kala Nabi masih kecil, sehingga beliau tumbuh dalam kondisi yang paling sempurna, terjaga dari syaitan. Masya Allah. Pas Isra Mi'raj dibelah lagi, dicuci lagi. Betul-betul bersih hatinya Rasulullah, Pak. Betul-betul bersih jamaah. Tidak ada lagi yang tersisa. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling suci hatinya. Yang paling suci hatinya. Kenapa? Pertama, karena dia seorang nabi. Tidak mungkin Allah salah pilih. Kedua, sudah memang dipersiapkan. Dicuci ketika kecil dan dicuci ketika hendak menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dikembalikan kepada ibunya. Mamanya umur 5 tahun, Pak. Nah, umur 5 tahun sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun, ya, Nabi SAW diajak oleh ibunya untuk mengunjungi keluarganya di Madinah. Di Madinah, karena keluarga Abdullah ini banyak-banyak orang Madinah. Pas pulang, Pak, pulang dari Mekah, Madinah ke Mekah, ada nama kampung Al-Abwa. Abwa itu sekitar hampir 300 meter, 300 km dari kota Mekah. Sakit, mamanya meninggal juga di jalan. Subhanallah. Bagaimana kira-kira, Pak, umur 6 tahun diajak sama mamanya, ternyata mamanya juga meninggal di jalan. Jadi Nabi berjalan menuju Mekah dalam keadaan sendiri 300 km, Pak. Ya, jadi penderitaannya bertubi-tubi. Ya, sudah lahir dalam keadaan yatim, kemudian dibelah dadanya, kemudian jauh dari ibunya, ketemu dengan ibunya, dibawa jalan-jalan ke Madinah. Sebab balik dari Madinah, meninggal tengah jalan. Dan Nabi SAW pun merasakan
yakni kepayahan di atas kepedihan jemaah. Beliau meninggalkan ibunya di tengah jalan, meninggal ibunya. Beliau pun meninggalkan ibunya, kemudian berjalan menuju kota Mekah dalam keadaan sedih yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada kalah Nabi Pak itu. Kalau kita cerita ini, dari awal sampai Nabi SAW wafat, itu luar biasa Pak. Penderitaan semua. Sudah Isya? Sedikit lagi. 1 menit lagi. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala? Ya Rasulullah, siapa yang paling keras siksaannya? Ujiannya dari Allah. Kata Nabi al-Anbiya, para Nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian sebelahnya, kemudian setelahnya. Semoga ini bermanfaat jemaah, memahamkan kita akan siapa beliau sallallahu alaihi wasallam, agar bukan cuma sekedar pengakuan cinta kepada Nabi, akan tetapi hakikat dari kecintaan kita mampu mengetahui beliau, mengenal beliau, mencintai beliau, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.